listen to the Gospel of Lord and Hope. For the prayer, please open the 18th book, page 25, Morning Prayer 2. God is love. Let us proclaim God's love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew, chapter 24, verse 42 to 51. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. Understand this. If a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. You also must be Yesterday is better is just an opportunity to start again. Face today's challenges boldly. Good morning, good days all our people. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi SMP Pamudi Luhur Bintang Surakarta yang pertama. Mengembangkan pendidikan holistik yang pusat pada pesantren ini secara menyenangkan. Komitmen kelas 8A yang pertama. Berperilaku dan bertutur kata sopan dan santun. Berperilaku dan bertutur kata sopan dan santun. Bintang laut. Good and smart, being as a star, menjadi bintang di antara bintang, disiplin, religius, humanis, integritas, yes! Siap. Beri salam. Selamat pagi kelas 8A, silakan duduk. Selamat pagi kelas 8A. Kita presentasi dulu hari ini. Adrian Nugraha, Aleta, Ansila Gendis, Angelika Christian, Aferi Kenzo, Rafael Aristo, Rea Angel, Yeskiel. Oke, hari ini hadir semua, tidak ada yang absen. Cuma ada beberapa
beberapa anak-anak yang harus ANBK di lab komputer. Nah, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Teman-teman bersyukur karena masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Ada yang merasa sakit? Tidak ada ya? Mas, tidak sakit apa? Batuk dan pilek. Oke, apapun kondisinya, mari kita syukuri bersama. Nanti Mas Dika bisa minum obat dan vitamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar namanya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola. Dalam berpikir komputasional ada beberapa tahapan. Ada spidol. Dalam tahapan berpikir komputasional ada tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama dalam berpikir komputasional apa? Dekomposisi. Berpikir komputasional. Tahapan yang pertama dekomposisi. Tahapan yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengenalan pola? Yang bisa? Ada yang tahu apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah melihat suatu masalah sehingga diketahui penyebab masalahnya. Oke, pengenalan pola adalah kita melihat sebuah masalah itu penyebabnya apa. Contoh nih, gampangnya aja. Kita secara sederhana aja. Kalian terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah itu pasti ada hal-hal yang menyebabkan masalah itu terjadi. Hal-hal itu dikelompokkan jadi satu. Kalian tulis, kalian amati, terus kalian visualkan, ditulis, sehingga nanti ketahuan, oh penyebab saya datang terlambat ke sekolah itu polanya apa? Bisa kemacetan, bisa kalian bangun kesiangan, bisa ban kempes, bisa terjadi kecelakaan sehingga macet dan macam sebagainya. Nah, pengenalan pola ini wajib kita pahami dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya bentuk-bentuk kegiatanmu itu dapat berjalan dengan lancar. Yang menghambat tadi bisa diantisipasi lebih cepat. Seperti itu terkait dengan pengenalan pola. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, setelah kita tahu pengenalan pola, nah ada nggak di sini teman-teman yang dalam kesehariannya itu tidak memperhatikan pola keseharian? Contoh nih, kalian dari bangun tidur aja ya. Dari bangun tidur itu pasti kalian punya pola tertentu. Oh bangun tidur saya langsung minum air putih Pak. Oh bangun tidur saya kayak lagu itu. Bangun tidur terus mandi. Habis mandi gosok gigi ya. Nah, setelah gosok gigi nanti pada akhirnya aku tolong ibu membersihkan tempat itu. Semua itu kan ada polanya ya. Nah itu yang perlu teman-teman pahami tentang berpikir komputasional. Semuanya ada tahapannya masing-masing. Tahapan itu biasanya urut. Kalau ada satu saja yang tidak dilakukan, pasti akan terasa janggal. Gampangnya ya, habis mandi, menggosok gigi toh. Cara gosok giginya kamu bilangkan. Pasti akan ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Sama dengan yang akan kita pelajari hari ini. Di pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk lebih memahami pengenalan pola? Apa yang bisa kalian lakukan untuk lebih memahami pengenalan pola ini melalui bentuk coding yang akan kita lakukan? Ada yang tahu? Ada yang bisa mungkin memberikan ide? Kira-kira dari coding itu apa yang bisa kita lakukan agar pengenalan pola ini bisa berjalan dengan baik? Apa yang saya katakan? Apa? Bisa? Belajar? Ada yang bisa? Mungkin, oh Pak, saya mau membuat rumah pakai coding. Buat rumah kan ada pola. Saya mau bikin teh Pak pakai coding. Ada yang bisa memberikan ide? Ada?
menggambar. Oke, Aquina mempunyai ide, kita akan menggambar menggunakan coding. Platform yang akan kita gunakan adalah Scratch. Nanti teman-teman akan menggambar sebuah pola. Namun sebelum menggambar sebuah pola, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Oke, dalam pengenalan pola, nanti kita akan membuat sebuah bentuk. Bentuknya ini kita akan mulai dari pola dasar, yaitu bentuk segitiga. Kalau teman-teman amati, kira-kira segitiga ini membentuk sebuah pola atau tidak? Membentuk sebuah pola. Nah, polanya berurutan atau tidak? Iya, berurutan. Berurutan atau tidak polanya? Berurutan. Sama atau tidak? Sama. Samanya adalah bentuknya ini. Ketika kita otomatis menggambar sebuah segitiga, kita akan membuat sebuah garis ke atas, lalu ke bawah, terus ke tengah. Karena segitiganya sama kaki, otomatis garis yang dihasilkan adalah ukurannya sama. Ini yang akan kita buat di Scratch nanti. Untuk bisa membuat seperti ini, kira-kira adakah hal pokok yang harus dipahami? Adakah yang harus dipahami tentang hal ini dalam pembentukan pola nanti? Adakah yang bisa membantu menjelaskan? Oke, James boleh maju ke depan, terangkan ke teman-teman. Jadi untuk menentukan pola ini kita memerlukan dua konsep, yaitu penentuan posisi, yaitu sumbu X dan Y, serta konsep move and turn, yaitu move, lalu kita suruh robot ini untuk memutar ke suatu derajat. Jadi di sini kita suruh robot ini atau sprite ini dalam Scratch disuruh maju, lalu putar, maju, turn atau putar lagi, lalu maju sampai membentuk suatu segitiga atau bentuk terserah. Oke, terima kasih James. Beri kelas untuk James dulu. Satu yang harus kita pahami, yang pertama itu adalah penentuan posisi melalui sumbu X dan Y. Yang kedua, kita akan belajar teori tentang move and turn. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ketika kalian membuat sebuah pola, contoh nih, silahkan buat pola persegi. Kalau kita dalam kehidupan nyata pasti akan maju ke depan, ke kanan, mundur ke belakang, lalu ke kanan lagi. Bentuknya persegi ya. Sama. Nanti teman-teman akan membuat sebuah coding untuk membuat sebuah sprite ini berjalan hingga membentuk sebuah pola segitiga sama kaki ini. Setelah jadi segitiga sama kaki, nanti baru bisa pengembangannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penentuan posisi sumbu X dan Y. Adakah teman-teman yang bersedia maju untuk menjelaskan sumbu X dan Y seperti apa? Ada yang bisa membantu menjelaskan tentang konsep X dan Y ini kepada teman-teman 8A? Saya. Oke, Ivan akan membantu menjelaskan. Silakan diperhatikan dulu, Mas Ivan. Jadi teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu konsep dua dimensi. Konsep dua dimensi adalah konsep yang melibatkan dua sumbu, yaitu X dan Y. Karena ini konsep dua dimensi, maka tidak ada sumbu Z. Di dalam sini terbagi menjadi dua variabel lagi, yaitu variabel positif dan variabel negatif. Dan juga di dalam membaca sumbu X dan Y diperlukan suatu aturan, yaitu di mana kita harus membaca sumbu X dahulu sebelum kemudian membaca sumbu Y. Jika saya memberi pertanyaan
yaitu di manakah letak sumbu 3 min 3 di dalam sini. Adakah yang bisa? Tampaknya Lintang tertarik ya. Coba bisa maju dan menjawab. Kayaknya di sini. Sepertinya masih kurang tepat nih. Tapi terima kasih untuk jawabannya. Oke, adakah yang bisa lagi? Saya bisa. Ya, Aquina. Jawaban Aquina sudah tepat. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Ivan atas penjelasannya tentang sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y ini penting kita ketahui karena apa? Nanti teman-teman harus bisa menggerakkan spread itu untuk menuju posisi tertentu. Penggunaan sumbu X dan Y ini akan diaplikasikan dalam Scratch. Nanti bentuk kodenya adalah goto. Nanti di Scratch akan ada goto X Y. Di dalam sini harus berisi sebuah angka. Angkanya akan menentukan posisi di mana spreadmu harus bergerak. Sasinya kecilin, Pak. Iya, Pak. Oke, teman-teman sudah mencoba membuat sebuah segitiga? Sudah? Adakah yang bisa membantu Pak Tinus untuk menyampaikan ke depan caranya seperti apa, terus hasilnya seperti apa? Adakah yang bisa maju ke depan? Saya. Oke, Ivan lagi. Silakan Ivan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari program saya yang seperti bisa dilihat berasal dari berbagai aspek, mulai dari looks, ya, pergerakan, sudut, dan sumbu X dan Y seperti yang tadi sudah dipelajari. Ketika bendera hijau diklik, maka akan menghapus semua garis yang ada di dalam kanva. Pen down artinya pen akan mulai beraksi. Set pen size to 5 yang mengatur ketebalannya. Set size to 50% yang mengatur ukuran dari sprite yang akan menggambar. Go to X means 78, Y means 42 yang akan menunjukkan posisi awal di mana sprite itu akan mulai bergerak. Point in direction 90 degree yang berarti sprite akan bergerak, akan mengarah ke sisi kanan, dan repeat twice, move 200 steps, bergerak 200 langkah, berputar sejauh 120 derajat, bergerak lagi 200 langkah, berputar 120 derajat, dan bergerak 200 langkah. Pen up. Program selesai. Seperti yang bisa dilihat, ini hasilnya. Terciptalah segitiga sama sisi. Adakah pertanyaan? Tidak. Oke
Oke, terima kasih Ivan sudah menjelaskan bagaimana membuat bentuk segitiga menggunakan scratch yang memanfaatkan beberapa buah coding di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan Ivan, iris itu untuk apa, paintbrush untuk apa. Di sini ada penerapan dari sumbu XY tadi, ada goto, terus ada di sini move sama vektornya. Sampai di sini materi kita. Adakah yang bisa membuat kesimpulan di pagi hari ini apa yang kita pelajari? Nah, kesimpulannya, kita dapat menentukan pola ke dalam coding sehingga kita dapat membentuk bentuk segitiga. Oke, terima kasih Catherine. Kesimpulannya pada pagi hari ini, kita dapat menerapkan pengenalan pola tadi, dalam membuat sebuah bentuk. Pengenalan pola tadi, harapan Martinus juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-harimu dalam penyelesaian masalah. Umumnya yang dihadapi oleh anak-anak seusia kalian adalah permasalahan kelas misalnya. Contohnya apa permasalahan kelas? Tidak membayar kas. Tidak membayar kas itu ada polanya. Maka dari coding ini bisa kamu manfaatkan untuk kehidupan sehari-harimu. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan salam penutup.